Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rianisna. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalil syara. Baik, jadi pengertian sumber dan jadi pengertian sumber itu bisa kita artikan bisa diartikan sebagai pokok utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan dalil yaitu suatu hal yang dicari pada apa yang dicari, misalnya berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Jadi, Al-Quran menurut terminologi yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Setelah itu ada juga definisi Al-Quran yang juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh. Al-Quran itu adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dipelihara dalam hafalannya kaum muslimin. Kita itu ada Al-Quran, menurut dalil katanya itu artinya mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Contohnya yaitu firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh hartanya saja. Baik, jadi penjelasan maksud di atas itu adalah makna dari pengertian tunggal itu berarti pengertian tunggal itu tidak bisa diubah, itu akan tetap sama saja. Maksudnya tidak bisa diubah itu dalam artian katanya seperti hukum waris tadi yang sudah saya bacakan, yang sudah saya bacakan artinya tadi, berarti hukum waris itu tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diubah oleh ulama ataupun siapapun itu. Itu artinya makna tunggal atau makna satu yang artinya tidak bisa diubah oleh siapapun karena itu emang sudah tercantum dalam Al-Quran. Baik, setelah itu ada dalil zani. Dalil zani itu yaitu pengertian lebih dari satu atau mengandung pengertian ganda. Dalam surah Al-Maidah ayat 38 itu yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Jadi maksud dari pengertian tadi yaitu pengertian ganda, yaitu berarti jika seseorang itu mencuri, jadi dia bisa saja dipotong tangannya. Cuman dipotong tangannya itu tidak harus di pergelangan tangan atau tidak harus satu tangan. Jadi dia bisa saja cuma dipotong pergelangannya tangan saja, ataupun bisa tidak bisa dipotong juga karena mungkin ada konsekuensinya nanti jika kita memotongnya itu ya, jadi pengertian itu adalah bersifat ganda, jadi itu tidak tetap. Berarti ada yang ketiga itu dalil kuli, yaitu yang bersifat umum atau mutlak, seperti dalam masalah salat yang tidak dirinci berapa kali sehari dikerjakan salatnya, berapa rakaat untuk satu kali salat, apa rukun dan syaratnya. Setelah itu ada dalil juz'i, yaitu sebagian hukum itu yang dikandungnya seperti yang berkaitan dengan masalah akidah, seperti hukum waris dan hukum kafarat. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.